Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi tentang reproduksi bacaan. Dalam reproduksi bacaan, kita harus dapat menulis ilmiah. Dalam menulis ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber bacaan seperti artikel dalam jurnal, buku dan tugas akhir akademik atau skripsi, tesis atau disertasi. Pengertian reproduksi bacaan. Dalam mereproduksi bacaan dibutuhkan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan mereproduksi bacaan meliputi: pertama, ringkasan, 2, ikhtisar, 3, resensi, 4, rangkuman, 5, sintesis, 6, abstrak, 7, simpulan, 8, sinopsis. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan atau precis merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Precis artinya memangkas. Jadi, ringkasan diibaratkan sebatang pohon hingga tersisa batang, cabang, dan ranting beserta dedaunan yang diperlukan. Dengan kata lain, hanya esensi pohon yang dipertahankan. Dalam meringkas, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan sehingga menjadi sari tulisan tanpa hiasan. Untuk menyusun ringkasan, perlu langkah-langkah berikut. Pertama, peringkas membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali. Kedua, peringkas mencatat gagasan utama. 3, peringkas mereproduksi bacaan. Selanjutnya, ikhtisar. Ikhtisar merupakan penulisan dari pokok-pokok masalah dan penulisannya tidak diharuskan berurutan, boleh secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuka ikhtisar tanpa mengubah tema isi dari sebuah wacana. Ciri-ciri dari sebuah ikhtisar: pertama, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Kedua, dengan bebas menggabungkan kata-kata, tetapi tidak menyimpang dari inti. Ketiga, urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. 4, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Selanjutnya, resensi. Resensi merupakan tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Istilah resensi dalam beberapa media cetak dimuat dalam rubrik, timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, dan ulasan. Selanjutnya, rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. 2. Perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasan. Ketiga, panjang rangkuman tidak lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Keempat, perangkum tidak diperbolehkan
mengubah sistematika atau urutan gagasan. Kelima, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Sintesis. Sintesis merupakan kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan baru sesuai dengan kebutuhan penulis. Cara menyusun sintesis: tetapkan topik atau tesis yang hendak Anda tulis. Bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan tulisan Anda. Lihatlah hubungan antar bacaan. Amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. Pilihlah bagian yang akan dikutip lalu disimpulkan. Jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 atau berkisar 150 sampai 400 kata. Hal terpenting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan. Abstrak biasanya disandingkan dengan penyebutan kata kunci, yaitu kata, istilah, atau frasa yang dianggap penulis penting untuk dicantumkan berkaitan dengan esensi tulisan. Selanjutnya, simpulan. Simpulan merupakan ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian. Bentuk kesimpulan dan simpulan memang banyak dirancukan pemakainya. Sebagai penutur bahasa Indonesia mengatakan, si kesimpulan sebagai bentuk lain simpulan. Memang di tengah-tengah masyarakat, pemakai bahasa masih sering digunakan kata kesimpulan. Kata tersebut adalah kosakata bahasa Indonesia juga, tetapi kadarnya di bawah standar atau kurang baku. Jika pedoman pada ketentuan di atas bentukan baku atau yang tertib adalah simpulan, yang artinya hasil menyimpulkan. Tips membuat simpulan: tidak boleh serampangan dalam menyampaikan hasil dalam penelitian, karya tulis maupun makalah. Ada 3 teknik yang dalam membuat simpulan. Pertama, teknik generalisasi, yaitu teknik membuat simpulan yang fokus utama dalam teknik ini adalah membuat simpulan dengan menarik satu simpulan umum. Jadi, simpulan diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat fakta selanjutnya atau sebelumnya. Yang kedua, teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Yang ketiga, teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan simpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Ada beberapa hal kesalahan dalam menulis simpulan. Pertama, simpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukannya. Kedua, simpulan yang telah dituliskan di bab akhir karya tulisannya tidak dijelaskan maupun dibuktikan di dalam penelitiannya. Ketiga, menggunakan bahasa yang bertele-tele. Yang terakhir ada sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan pendek dari suatu cerita
atau cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya, atau karangan. Dalam sinopsis, keindahan bahasa, ilustrasi, dan penjelasan akan dihilangkan, tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan pengarangnya. Sinopsis biasanya dibatasi dalam jumlah halaman, misalnya 2 atau 3 halaman, 1/5 atau 1/10 dari panjang karangan asli. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.